Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Sebelumnya Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya? Wow, selalu ceria. Wah, hari ini tampak ceria sekali ya. Sudah makan belum ini? Sudah. Udah, Pak. Ini sudah kelihatan ganteng, sudah kelihatan cantik, ya. Jadi pada hari ini kita bertemu lagi, tapi Bapak di sini akan absen dulu ya. Yang pertama Brandon. Hadir, Pak. Ya, Caroline. Hadir, Pak. Oke, David. Hadir, Pak. Ya, Derek. Hadir, Pak. Julianto. Sakit, Pak. Sakit, Pak. Oh ya, Julianto sakit ya hari ini, tadi ada izin. Kelly. Hadir, Pak. Ya, Lydia. Sakit, Pak. Oh iya, sakit Lydia. Lois. Hadir, Pak. Ya, Melvin Ko. Hadir, Pak. Ya, Vanessa. Hadir, Pak. Ya, Verda. Hadir, Pak. Ya, semuanya semangat ya. Jadi hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Bapak harapkan kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Ya. Nah, anak-anak di Kabupaten Karimun ini sekarang kan lagi banyak-banyaknya penderita COVID-19. Makanya kita juga harus tetap menjaga protokol kesehatan ya dengan melakukan 3M. Ada yang tahu 3M itu apa saja? Yang pertama? yang pertama apa? Memakai masker, mencuci jarak, memakai masker. Ya, ya semuanya pandai ternyata ya. Jadi mencuci tangan dengan sabun ini yang penting ya. Nah, selalu kita lakukan. Kemudian yang kedua memakai masker. Kalau kemana-mana harus pakai masker. Yang ketiga menjaga jarak ya. Jadi ini harus tetap kita lakukan agar kita semua terhindar dari COVID-19 ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang kisah orang yang terkena panah beracun. Nah, apa yang tujuan kita belajar pada kesempatan hari ini? Yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini nanti adalah yang pertama, nanti kalian diharapkan dapat mengemukakan kisah yang melatar belakangi Buddha menceritakan perumpamaan orang yang terkena panah beracun ini. Kemudian yang kedua, kalian dapat mencirikan tokoh-tokoh dalam kisah perumpamaan orang yang terkena panah beracun. Ya. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menguraikan makna dari perumpamaan orang yang terkena panah beracun. Jadi di sini ini yang akan kita pelajari nanti. Tujuan pembelajaran kita adalah ini. Nah, kemudian pada minggu lalu mungkin ada yang masih ingat apa yang kita pelajari tentang kisah rumah yang terbakar ya. Coba Bapak ingin tanya sedikit, kira-kira masih ada yang ingat tidak? Coba Melvin Ko. Pada cerita kisah rumah yang terbakar itu, ayah di situ melambangkan siapa? Buddha. Wah, mantap, luar biasa sekali nih Melvin ya. Keren. Oke, coba David. Kisah rumah yang terbakar itu diajarkan Buddha kepada siswanya yang bernama siapa? Biku Sariputta.
Iya, Biku Sariputta. Mantap, luar biasa. Berarti kalian memang semuanya belajar dengan baik di sini sehingga masih mengingat. Nah, untuk itu pada hari ini kita akan belajar tentang kisah rumah yang terbakar, tetapi sebelumnya Bapak ingin ingatkan lagi supaya kita lebih bersemangat ya dalam pembelajaran hari ini ya. Masih ingat tepuk Triratna? Masih. Masih, oke. Masih, Pak. Masih, Pak. Nanti ingat ya, kalau yang salah hukumannya apa? Nyanyi. Menyanyikan lagu Nyanyi lagu meditasi. Iya, nyanyi meditasi ya, siap-siap. Jadi harus konsentrasi. Oke. Coba semuanya tangannya di depan gini ya. Supaya tahu siapa yang salah, siapa yang tidak ya. Oke, kita mulai. Buddha, Dhamma, Sangga, Triratna. Ya, semuanya mantap. Oke, kita tes konsentrasinya. Dengarkan baik-baik ya. Buddha, Dhamma, Buddha, 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 Triratna. Wah, semuanya konsentrasi ternyata luar biasa hari ini ya. Oke, itu supaya kita lebih semangat dalam pembelajaran hari ini. Nah, pada hari ini kita nanti akan belajar tentang kisah orang yang terkena panah beracun ya. Nah, apa ini maksudnya, Pak? Nah, dalam pembelajaran ini nanti kita akan belajar tentang kisah orang yang terkena panah beracun. Nah, di sini Bapak ingin tanya dulu. Ini misalkan Lois ya. Lois misalkan saat ini dia lagi sedang main game PUBG Mobile misalkan. Lagi di tengah-tengah main PUBG. Kemudian mamanya pada saat itu tanya pada Lois, Lois, tolong belikan mama gula ke warung sebelah situ. Kira-kira apa yang akan Lois lakukan? Menolong ibu. Yang benar. Ibu. Hah? Wah, ini Main berat. beli. Hah? Apa David? Kalau David apa yang kamu lakukan, David? Lalu langsung beli apa yang ibu mintakan. Wah, Ketika itu. gamenya lalu suruh ibu. Ya, berarti memang luar biasa kalian ini ya. Memang anak-anak yang baik dan berbakti. Nah, itu yang diharapkan. Ya, kita bisa mementingkan atau memprioritaskan mana hal yang penting, mana yang bukan. Nah, selanjutnya pada pembelajaran ini nanti akan ada 4 macam penilaian. Ya, yang pertama penilaian sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, dan yang keempat adalah penilaian keterampilan. Nah, untuk itu nanti Bapak harapkan semuanya bisa belajar dengan baik sehingga bisa lolos memenuhi standar dari 4 penilaian tersebut. Ya. Nah, untuk itu kita akan masuk ke pembelajaran kisah orang yang terkena panah beracun. Oke. Coba, ini gambar apa, Derek? Busur dan panah. Busur dan panah. Kira-kira gambar ini tuh untuk apa biasanya, Verda? Memanah. Untuk memanah, ya. Siapa yang pernah memegang benda ini? Ada yang pernah memegang walaupun berupa mainan ataupun bentuk yang lain? Pernah. Brandon pernah ya? Mainan. Mainan. Siapa yang pernah lagi? Dari. Kelly juga pernah ya?
Oke, jadi Derek juga pernah ya. Nah, Ya, terkena orang kira-kira bagaimana? Sakit. Ya, sakit. Nah, Bisa meninggal. bisa meninggal. Oke. Nah, begitu juga. Ini gambar apa? Ini gambar orang yang terkena panah. Yang terkena anak panah. Ya, orang yang terkena anak panah. Nah, kalau kira-kira ini dari gambar ini, kalau panahnya tidak dicabut bagaimana? Bisa meninggal. Tidak dicabut. Bisa meninggal. Mati. Darah Ya. kurang mengalir keluar. Ya, mantap. Kisah ini, kisah orang yang terkena panah beracun ini merupakan kisah perumpamaan. Ya, bukan kisah yang sebenarnya. Ya, perumpamaan. Kemudian, Buddha, mengapa ini diajarkan Buddha kepada siswanya? Karena pada saat Buddha berada di Jetawana, taman milik Anathapindika, di sana datang seorang siswanya, ya, seorang siswanya yang bernama Malun Kiaputa. Malun Kiaputa ini pada saat beliau bermeditasi, duduk bermeditasi itu muncul 10 pertanyaan di dalam dirinya. Ya, 10 pertanyaan itu apa saja? Nah, ini 10 pertanyaan itu yang diutarakan oleh Malun Kiabiku, Malun Kiaputa ya. Ada 10 pertanyaan di mana yang pertama di situ, apakah dunia ini adalah abadi? Apakah dunia adalah tidak abadi? Apakah dunia ini terbatas? Apakah dunia ini tidak terbatas? Apakah jiwa sama dengan badan? Apakah jiwa adalah satu hal dan badan adalah hal lainnya? Apakah sang Tathagata bukan ada juga bukan tidak ada setelah kematian? Biku Malun Kiaputa itu bertanya kepada Buddha hal-hal tersebut. Nah, Buddha menganggap apa yang ditanyakan oleh Biku Malun Kiaputa ini merupakan pertanyaan yang tidak bermanfaat, tidak membawa kemajuan batin. Buddha menegaskan sebaiknya Malun Kiaputa itu melaksanakan 4 kebenaran mulia yang jelas-jelas itu akan bisa membawa seseorang mencapai nibbana. Ya. Tetapi malah Biku Malun Kiaputa ini bertanya hal-hal ini, bertanya yang tidak penting, tidak bermanfaat. Nah, inilah yang menyebabkan Buddha menceritakan kisah orang yang terkena panah beracun. Nah, ceritanya seperti apa? Nah, pada kesempatan ini supaya kalian lebih jelas dengan cerita tersebut, ya, supaya kalian lebih jelas dengan cerita tersebut. Kemarin di pertemuan kemarin Bapak sudah kirimkan di grup, ya, di grup kelas kalian skenario dari cerita tersebut. Ya, kemarin semuanya sudah baca skenarionya? Sudah. Sudah. Oke. Nah, Udah, di Pak. sini supaya kalian lebih memahami karakter dan juga cerita tersebut, kita akan bermain peran. Ya, kita akan memainkan peran dari cerita tersebut. Nah, kira-kira ada yang siap untuk memerankan peran tersebut? Sudah siap. Ya, Pak. Siap. Oke, ini berarti yang bilang siap Bapak tunjuk ya. Berarti sudah siap untuk memerankan. Oke, coba di sini nanti di situ ada 4 orang yang akan berperan, ya akan memainkan peran. Jadi di situ nanti ada 1 orang yang
menjadi membaca narasinya. Ya, pengantar narasi itu biasanya kalau di drama-drama kan ada yang membacakan narasi pada suatu ketika dan sebagainya. Nah, itu adalah yang membacakan narasi, kemudian Bapak perlu 3 tokoh lagi untuk memainkan peran. Jadi yang satu sebagai orang yang terkena panah, yang lainnya adalah sebagai orang yang temannya. Nah, kemudian karena di sini di kelas ini ada 11 anak, tetapi 2 anak tidak masuk, berarti tinggal 9 anak. Nah, 5 lainnya nanti mengamati temannya pada saat bermain peran. Ya, yang tidak ditunjuk nanti kalian mengamati temannya. Kalian nanti memberikan komentar bagaimana penampilan temannya. Ya, contohnya kalian pernah melihat ada pencarian bakat. Pernah lihat kayak Indonesian Idol dan sebagainya itu? Itu kan ada orang yang mengomentari ya kan? Nah, nanti yang lain bertugas seperti itu. Jadi, komentari temannya yang sedang bermain peran. Oke, di sini Bapak akan pilih ya, Bapak akan tetapkan. Coba untuk yang menjadi narator atau narasi, nanti membacakan narasi. Coba Lois ya, siap ya Lois ya? Siap, Pak. Wah ya, mantap. Ini berarti memang keren ini kalian sudah pede ini ya. Ini menjadi narator, narasi, membaca narasi ya. Oke, untuk tokoh satu, ini tokoh satu nanti orang yang terkena panah. Coba Bapak akan tunjuk siapa ini ya? Brandon ya, Brandon ya. Iya, Pak. Siap? Ya, Siap. mantap ini Brandon memang keren ini anak-anak Bapak. Semuanya langsung siap ketika ditunjuk ya. Brandon. Wah, ini berarti memang luar biasa nih. Berarti kalian memang memiliki rasa percaya diri yang luar biasa. Tokoh 2 sekarang Bapak akan pilih nih temannya ini biasanya perempuan ini ya. Teman Brandon biasanya perempuan. Jadi Bapak pilihkan perempuan ya Brandon ya. Coba Bapak pilih Caroline ya. Caroline siap? Siap, Pak. Wah, luar biasa ini memang. Anak Bapak ini keren-keren semua. Ya. Semuanya siap ketika ditunjuk ya. Selanjutnya terakhir. Mau cewek atau cowok Brandon? Oke, Bapak pilihkan cewek lagi ya Brandon ya. Bapak pilihkan Kelly ya. Jadi ini tokoh 3. Nah, ini kemarin Bapak sudah kirimkan narasinya, cerita narasinya. Jadi kalian nanti memerankan tokoh-tokoh yang sudah ada di sini. Jadi kalian nanti siap untuk memerankan menjadi tokohnya ya. Oke, sekarang ini tokoh-tokohnya. Sekarang kalian harus memerankan. Nah, tokoh pertama di sini nanti tugasnya adalah menjadi orang yang terkena panah. Ya, tokoh 2 dan tokoh 3 ini temannya yang membujuk orang yang terkena panah untuk berobat. Nah, tugas Lois, narator di sini adalah membacakan narasi-narasi dari setiap cerita tersebut. Ya, jelas ya di sini ya. Jelas, sudah siap untuk memerankan? Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, coba kalian baca-baca dulu sebentar, dibaca narasinya yang akan dimainkan. Jadi di situ diingat-ingat bagian-bagian mana yang menjadi tugas kalian, sehingga kalian nanti siap. Nah, ini karena ini adalah drama, jadi kita memerankan dari bentuk raut wajah, kemudian kata-kata kita sesuaikan dengan apa yang dalam cerita tersebut. Ya. Jadi itu
yang harus kalian laksanakan. Ya, jadi dalam kesempatan ini nanti kalian yang lain, tolong yang lain, yang 5 orang ini nanti siap-siap mengomentari temannya yang akan tampil di sini. Ya, oke. Coba kita mulai ya untuk drama kali ini. Karena ini kita belajarnya online, daring, maka kita dramanya juga dari jarak jauh ya. Oke, yang lain siap-siap untuk menonton ya. Oke, siap untuk yang memerankan ini? Siap. Pak. Oke, mantap. Memang luar biasa ini ya. Oke, sekarang mulai dari naratornya ya. Oke ya, Bapak hitungan ketiga langsung dimulai. 1, 2, 3. Di sebuah hutan belantara sedang berjalan orang sahabat. Mereka akan pergi ke sebuah kota yang ada di dekat daerahnya. Kemudian saat di perjalanan tiba-tiba ada anak panah dan mengenai salah satu dari mereka. Jeps. Saya terkena panah. Sekali. Tenang sahabat, saya akan segera dokter untuk menyembuhkan. Jangan perlu coba-coba, dokter. Sebelum saya tahu siapa yang telah memanah. Iya, sahabat. Anak panah ini ada racunnya. Jadi, harus segera dicabut. Kalau tidak, nanti racunnya akan menyebar ke tubuh. Tidak bisa. Jangan cabut sebelum saya tahu anak panah itu terbuat dari apa. Apakah dari kayu atau dari bahan. Sahabat, ikutilah saran kami. Segera kita obati lukamu ini. Tidak. Jangan obati saya sebelum saya tahu busurnya terbuat kayu apa. Sementara itu, racun di anak panah itu menyebar, sehingga tubuh orang itu sudah mulai membiru. Sahabat, tubuhmu sudah mulai membiru. Racunnya menyebar. Jadi mari kita cabut dan obati lukanya. Jangan. Saya nggak mau diobati sebelum saya tahu orang yang memanah saya berasal dari suku apa. Tapi sahabat, kalau terlambat, nanti nyawamu tidak akan tertolong lagi. Racun mulai menyebar di seluruh tubuh, sehingga nyawa tidak dapat tertolong lagi. Jangan berani-berani kau mencabut. Orang ini tidak selesai pembicaraannya karena sudah. Sahabat, mengapa engkau sebodoh ini? Demikianlah akhir dari orang yang terkena panah beracun, tetapi tidak mau mengobati lukanya terlebih dahulu. Lebih mementingkan bertanya hal yang tidak penting. Oke, kita beri tepuk tangan untuk teman kita. Wah. Ya, luar biasa sekali ya teman kita, teman kalian sudah berakting ya. Ini menjadi artis Tanjung Balai Karimun nih nanti ya. Jadi teman-teman kalian sudah mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Nah, itu adalah bentuk cerita dari kisah rumah yang terbakar tadi. Ya, ceritanya kurang lebih seperti itu yang diceritakan Buddha. Nah, sekarang seperti tadi, tugas teman yang lain adalah mengomentari ya dari teman-teman tadi. Coba mulai dari siapa ini? Derek ya. Nah, oke, Derek coba. Apa menurut kamu, Derek? Sudah cukup bagus. Brandon tadi sudah oke.
Kelly penampilannya juga sudah bagus dan Caroline penampilannya juga bagus. Oke, ya jadi mantap ya, kita beri tepuk tangan ya. Oke. Jadi apa yang disampaikan Derek tadi semuanya sudah oke ya. Semua penampilannya sudah bagus. Oke, coba mulai selanjutnya David. Ceritanya lumayan bagus, bagi nilai 9 dari 10. Oke. Aktingnya mereka juga. Kenapa dari tadi saya tidak baca cerita ini? Oke, ceritanya bagus ya, dari David bilang ini ceritanya cukup bagus, nilainya itu bisa 90. Ya, oke, mantap. Nih, terima kasih David yang sudah mengomentari. Oke, selanjutnya Vanessa. Semuanya bagus, Pak. Rata oke, toko satunya juga oke, 2 dan 3 juga oke. Oke, terima kasih Vanessa. Jadi tokoh-tokohnya memerankan oke semua ya. Ya, kayak RCTI ya, Vanessa. RCTI kan oke gitu ya. Boleh Oke, masuk TV mereka. selanjutnya ya, Melvinko. Aktingnya bagus. Oke, teman-temannya semua atau siapa yang aktingnya bagus saja? Semua aktingnya bagus ya. Oke, mantap. Terakhir, ini Verda. Toko 1 ekspresinya cukupi tapi udah sangat bagus. Ya. Toko 2 dan toko 3 sangat bagus. Oke, mantap. Tokoh 1 sudah cukup bagus ya. Tokoh 2 dan 3 juga sangat bagus. Oke, terima kasih Verda. Oke, jadi ini komentar dari teman-teman kalian ya yang sudah mereview ya. Ini penampilan ternyata walaupun langsung Bapak tunjuk di sini, ternyata kalian sudah menampilkan sangat luar biasa ya. Jadi kalian memang berbakat jadi artis. Ini semua berbakat menjadi artis SD Mahabodi nanti ya. Jadi nanti kalau ada perpisahan bisa nih menampilkan nanti ya drama dari kelas ini. Oke, coba untuk selanjutnya di sini dari cerita tadi, dari apa yang sudah Bapak jelaskan dan dari cerita tadi, kira-kira ya apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita simpulkan ya dari Jangan egois, ya ini siapa tadi? Brandon. Oke, Brandon apa Brandon? Coba Brandon. Jangan egois Jangan jika sedang terluka. Jika sedang Luka. terluka. Oke, Brandon mantap. Terima kasih Brandon. Ini luar biasa. Ini dia yang sedang terluka tadi ya. Dia merasa egois di situ. Coba yang lain. Janganlah mementingkan hal yang tidak penting. Jangan mementingkan hal yang tidak penting. Oke, mantap sekali Caroline. Ya, keren ini ya. Jadi intinya tadi apa yang sudah disampaikan teman-teman kalian itu memang betul sekali, luar biasa sekali bahwa pada kesempatan kali ini intinya adalah orang yang terkena panah tadi dia bagaimana wataknya atau sifatnya? Egois. Egois, terus antagonis. Boleh yang lain? Keras kepala. Keras kepala, ya. Egois.
Ya, egois. Nah, ini artinya bahwa orang tersebut bisa dikatakan memiliki watak atau sifat yang bodoh. Ya kan? Dia lebih mementingkan hal-hal yang tidak penting. Dia lebih penting bertanya siapa yang memanah saya, siapa yang eh, orangnya laki-laki atau perempuan, panahnya terbuat dari apa. Namanya terbuat dari apa? Iya. Padahal dia bisa, apa yang bisa seharusnya dilakukan oleh orang itu? Terlebih dahulu baru mencari pelakunya. Mengobatinya. Dia bisa Anak panahnya. Mengobatinya dulu Bapak Ustaz. Ini yang perlu pertama kali harusnya adalah mengobati lukanya dulu. Jangan malah mencari orangnya dulu. Pentingkan pelakunya dulu. Iya. Bukan bertanya hal-hal yang tidak penting. Nah, inilah yang diajarkan Buddha ini kepada Malun Kiyaputa. Intinya di situ. Buddha ingin menyadarkan Malun Kiyaputa, ya, David, duduknya yang baik. Jadi ingin menyadarkan tadi apa yang dilakukan oleh Malun Kiyaputa. Dia bertanya tentang hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga apa yang dilakukan oleh Malun Kiyaputa itu juga sama dengan orang yang terkena panah tadi. Bukan Malun Kiyaputa bukan belajar atau mempraktekkan dhamma yang sudah diajarkan Buddha, yang sudah benar-benar bisa membawa terbebas dari derita, mencapai nibbana, tapi justru dia malah melakukan hal-hal bertanya yang tidak penting. Dan pertanyaan itu tidak membawa kepada terbebasnya dari penderitaan. Tidak membawa mencapai nibbana. Ya. Nah, oke. Jadi itu adalah pembelajaran kita hari ini. Kira-kira setelah kita belajar pada hari ini, apa yang bisa kita teladani, apa yang bisa kita lakukan dalam prakteknya, dalam kehidupan sehari-hari. Derik. Tidak bersikap egois. Tidak bersikap egois, mantap. Lois? Kurang di cerita ini. Coba, siapa yang bisa? Saya, Ya, Brandon. Apa, Brandon? jangan mementingkan hal yang tidak penting ketimbang hal yang lebih penting. Ya, ini. Jangan kita mementingkan hal yang tidak penting Itu daripada mementingkan hal yang penting. Contoh di awal tadi, Bapak sudah mencontohkan. Ketika Louis sedang main game, mamanya dia menyuruh membelikan barang. Nah, ini yang lebih penting mana? Main game atau membantu mama? Ya, membantu mama adalah hal yang penting. Ini adalah hal yang harus kita lakukan. Makanya dalam kehidupan sehari-hari, ya David. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus seperti itu. Kita bisa mempraktekkan hal itu dalam kehidupan sehari-hari, ya. Oke, nah sekarang Bapak sudah siapkan latihan di kuisis, ya seperti biasa. Nanti kalian bisa buka kuisisnya, ya. Oke, nanti Bapak akan kirimkan linknya di grup, ya. Coba Bapak akan kirim. Nah, Bapak sudah kirimkan linknya di grup, ya. Coba kalian lihat di situ sudah terkirim. Sudah, Pak. Nah, oke, Udah, kalian Pak. bisa gabung di situ. Bisa label lah, Pak. Ada Derek masuk. Verda udah masuk. Oke, ini latihan ada 10 soal latihan, nanti kalian kerjakan. Nah, di sini nanti ada sistem
peringkingannya, ada peringkatnya. Siapa yang cepat, jawaban benar, cepat, itu nanti bisa menjadi nomor 1 di situ ya. Ini baru 6 orang. Oke, ini sudah 9 orang ya, siap ya? Siap, Pak. Kita mulai hitungan kelima. 4, 3, 2, 1. Oke, kalian bisa lihat di situ. Oke, fokus di situ, jangan lihat di layar ya. Konsentrasi. Tidak perlu cepat-cepat. Ya, sudah selesai semua kelihatannya ya. Oke, sudah semua ya. Pak, sudah. Oke, Bapak akhiri. Nah, ini bisa kita lihat ya di situ David, Kelly, Vanessa, Caroline, Verda, Brandon, Louis ya. Oke. Selamat. Ini David, Kelly, dan Vanessa ya. Itu tadi latihan kita sudah kita lalui. Jadi jangan fokus pada layarnya, fokus pada pekerjaan sendiri. Nah, tadi ada yang Bapak lihat fokus pada layar ya, sehingga terlambat kamu pencetnya. Kamu lihat layar, lihat ini, lihat layar, lihat ini ya. Tadi latihan kita. Jadi nanti rata-rata semua ada yang nilainya 100, ada yang salah satu dan sebagainya tadi ya, bisa kita lihat sendiri. Dan di situ di layar kalian juga sudah terlihat sendiri nilainya nanti. Kemudian untuk tugas keterampilannya nanti akan ada tugas keterampilan di mana kalian nanti membuat video tentang cerita kisah perumpamaan orang yang terkena panah beracun tadi. Ya, dari tadi cerita itu tadi nanti kalian videokan, kalian buat video. Kalian rekaman sendiri. Nanti hasilnya dikirim di Google Classroom. Ya, jelas ya. Batas pengumpulannya adalah sampai minggu depan. Jadi pertemuan selanjutnya minggu depan itu sudah jadi, sudah dikirimkan ya. Oke. Minggu depan akan belajar tentang kisah kembalinya anak yang hilang. Oke. Jadi tetap semangat. Kita walaupun belajar dari rumah tetap semangat, ceria, disiplin ya. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini. Coba tadi siapa yang mimpin tadi ya? Derek ya. Oke, coba Derek untuk tutup kembali pembelajaran hari ini dengan Namaskara Gata ya. Oke, semuanya bersikap anjali. Namo Buddhaya. Marilah kita membacakan doa sebelum sesudah belajar. Arahan sama sambuddho bhagava buddhang bhagavatam abhiwademi namo bhagavata namo dhamma namasami namo dhammaya supatipano bhagava sawaka sangho sangha namami namo sanghaya. Terima kasih untuk semua untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Bapak akhiri. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bye-bye. Bye-bye.